Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Kata-kata dari Nelson Mandela ini mengingatkan saya bahwasannya pendidikan bukan hanya sekedar nilai di atas kertas, melainkan tentang apa-apa saja yang dapat kalian lakukan untuk lingkungan sekitar kalian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Niken Alisha dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Biasanya teman-teman panggil aku Niken. Duplicated punch. Thank you. Saat ini aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Perjalananku sebagai pelajar bukan hanya tentang belajar di kelas saja. Orang-orang bilang masa-masa SMA itu yang paling menyenangkan, dan aku setuju. Sembari mencari jati diri, aku aktif dalam beberapa hal. Yang pertama, aku menjadi kader IPM, di mana aku belajar untuk menjadi kader yang aktif dan memberikan kontribusi yang positif. Aku pernah bertugas sebagai acara, di mana aku diamanahi untuk memegang sebuah rundown, menjadi komentator, sekaligus menjadi panitia acara pitulasan tahun 2025 di sekolahku. Yang kedua, aku menjadi salah satu bagian remaja masjid aktif yang ada di sekolah. Aku pernah menjadi panitia kebersihan di masjid, sekaligus dipercayai untuk menjadi anggota tim PDD, publikasi, dokumentasi, dan juga desain. Yang ketiga, mengikuti ekstrakurikuler debat. Di ekstra ini, aku diajarkan untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, membuat argumen berdasarkan data dan juga fakta. Dan yang terpenting, aku diajarkan untuk memandang suatu masalah ataupun isu tidak hanya dari satu sisi saja. Yang keempat, dance, di mana saat ini aku sedang mengikuti Debel Dance Competition. Dalam kompetisi ini, kita diharuskan untuk beradu kreativitas, baik dari koreo maupun alur cerita dari koreo yang kita buat. Yang kelima, aku ikut ekstra teater. Dalam ekstra ini, aku diajarkan untuk mendalami peran, mengatur pernafasan yang baik untuk seorang aktor, dan melatih kepercayaan diriku saat tampil di publik. Dan aku berhasil masuk salah satu kelas unggulan di sekolahku, Tafid Class, di mana lulusannya diharuskan untuk menghafal 5 juz. Keaktifanku ini tentunya tidak dimulai dari SMA saja. Sejak kecil, aku selalu ditunjuk untuk menampilkan tarian daerah saat acara 17 Agustus, menjadi wakil regu besar sekolah saat di jenjang SD, dan aku berhasil memenangkan kejuaraan lomba pramuka LT2. Pernah mengikuti dan aktif bela diri taekwondo dan jujitsu. Terlebih, aku adalah seorang wanita. Aku harus bisa melindungi diriku sendiri. Ditunjuk untuk menjadi kapten tim basket saat aku SMP, sekaligus menjadi penanggung jawab OSIS bidang hubungan masyarakat. Aku sempat menulis buku bersama teman-temanku dengan judul Bunga Rampai Enigma, di mana dalam buku itu terdapat berbagai macam cerpen karanganku dan teman-teman yang lainnya. Sempat beberapa kali menang lomba debat, di antaranya juara 1 lomba debat nasional Smeration 2025 Universitas Negeri Malang, juara 2 lomba debat nasional Fest 2025 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan dari kelas 10 hingga saat ini aku dipercayai untuk menjadi bendahara dalam kelasku. Public speaking yang aku miliki juga mendorongku meraih beberapa hal. Yang pertama, pernah ditunjuk menjadi MC saat acara di sekolah. Yang kedua, menjadi bagian dari video promosi sekolahku saat aku masih SD. Dan yang ketiga, menjadi pengisi acara di remaja Masjid An-Nur Sidoarjo yang dihadiri 100 lebih anak-anak kecil. Menurutku, prestasi bukan hanya nilai 100 di atas kertas, melainkan apa-apa saja yang pernah kamu raih dengan jerih payahmu sendiri. Aku yakin ketika seekor ikan dipaksa terbang seperti burung, maka ia tidak akan bisa. Begitupun burung yang dipaksa berenang seperti ikan, ia akan merasakan kegagalan. Setiap kita punya jalan yang berbeda-beda untuk bersinar. Ada yang bersinar lewat akademik, ada yang lewat seni, olahraga, ataupun organisasi. Bagiku, semua itu adalah bagian dari prestasi. Selama berada di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo ini, saya merasa sangat difasilitasi untuk menemukan jalan saya sendiri. SMA kami tidak hanya berfokus pada bidang akademik, namun juga memberikan ruang yang sangat luas untuk para muridnya menemukan jalan, jati diri, dan juga kepribadian mereka. Dengan fasilitas modern, guru-guru yang berdedikasi tinggi,
dan lingkungan Islami yang berkemajuan, Smamda menjadi rumah kedua kita yang membimbing murid-muridnya untuk tumbuh dan berprestasi. Tak hanya prestasi individu, sekolah kami juga terus menoreh berbagai pencapaian membanggakan di tingkat daerah, nasional hingga internasional. Semua itu menjadi bukti bahwa Smamda bukan sekedar tempat menuntut ilmu, melainkan tempat yang melahirkan generasi unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Aku pribadi belajar banyak di sini, bukan hanya tentang bagaimana meraih nilai yang baik, tetapi juga bagaimana membangun karakter, berani tampil, percaya diri, dan memberi manfaat untuk orang lain. Inilah prestasi yang paling berharga bagiku ketika apa yang kita capai dapat membawa kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk alma mater dan lingkungan sekitar. Karena bagiku setiap langkah yang kutoreh adalah cerminan dari nama besar sekolahku, SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Begitupun dengan Jawa Timur, bukan hanya sekedar rumah tapi juga tempat di mana budaya, keberanian dan semangat gotong royong tumbuh. Dari reok Ponorogo yang megah, tari remo yang penuh semangat hingga ludruk yang syarat dan maknanya semua mengajarkan kepada kita apa itu perjuangan, rasa kebersamaan, dan keceriaan. Terkhusus lagi aku berasal dari Sidoarjo, kota dengan keunikannya tersendiri. Sidoarjo terkenal dengan kota delta, pusat UMKM yang produktif, dan terkenal dengan hasil laut seperti bandeng dan juga udang. Bukan hanya soal ekonomi, Sidoarjo juga menyimpan identitas budaya yang kuat, dari batik khas Sidoarjo yang elegan hingga tradisi masyarakatnya yang ramah. Di sini aku belajar bahwa menjadi bagian dari Jawa Timur dan Sidoarjo berarti mewarisi semangat kerja keras, daya juang dan rasa bangga terhadap akar budaya kita. Namun semangat luhur itu juga harus kita bawa ketika memasuki dunia digital. Karena saat ini anak muda tidak hanya hidup di dunia nyata, namun juga di dunia digital yang penuh dengan tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah cyberbullying. Cyberbullying bukan sekedar bercanda di media sosial, melainkan perundungan yang dilakukan melalui komentar jahat, menyebarkan foto atau informasi pribadi tanpa izin, membuat akun palsu untuk menjatuhkan orang lain, hingga mengucilkan seseorang lewat grup online. Semua itu sering dianggap hal kecil, padahal dampaknya sangatlah besar. Menjadi kuat bukan berarti mampu merendahkan orang lain, melainkan mampu menjaga diri sendiri sekaligus melindungi teman-teman kita dari keburukan. Karena pada akhirnya keberhasilan bukan hanya tentang siapa yang paling tinggi nilainya, tapi yang mampu tetap berakhlak, beradab, dan bermanfaat di tengah derasnya arus zaman. Aku percaya kita semua bisa menjadi generasi yang berani berkata tidak pada perundungan, berani berdiri untuk kebaikan, dan berani menunjukkan bahwa anak muda Indonesia bukan hanya cerdas, tapi juga berkarakter. Aku Niken Alicia, see you!